Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku yang suka bawain cerita yang menarik, terus bikin baper pokoknya. Oke, siapin posisi ternyaman ya. Kamu dengerin aja, biar aku yang cerita. Rudy duduk sendiri di bangku kayu panjang. Punggungnya nyender ke tiang ruko, yang catnya udah mulai pudar. Di depannya, ada gerobak angkringan Mas Joko yang berdiri sederhana dengan lampu agak remang. Suasana santai, kadang ada suara anak nongkrong dan sesekali ada suara motor lewat pelan. Di malam itu, udaranya lumayan adem. Rudy lagi nggak pengen ngobrol sama siapa-siapa. Di rumahnya, suasana lagi nggak enak. Istrinya, Dila, habis marah-marah soal uang belanja dan hal-hal sepele lainnya. Sebenarnya Rudy udah capek buat jelasin kalau kerjaannya lagi seret. Tapi Dila tetap aja kayak nyari-nyari masalah. Akhirnya Rudy milih keluar rumah, nyari angin. Dan seperti biasa, tempat baginya yang paling nyaman ya, di angkringan. Mas, kopi hitam panas, gulanya dikit aja ya, katanya ke Mas Joko. Siap, Mas Bos, jawab Mas Joko sambil ngaduk-ngaduk panci kecil. Rudy nunduk, ngelepas napas panjang. Di seberangnya, ada dua orang bapak-bapak ngobrolin harga beras. Tapi Rudy nggak terlalu dengerin. Beberapa ruko di deretan angkringan, pada kosong. Kecuali satu yang sekarang udah jadi tempat studio senam. Sejak studio senam itu buka, suasana sore sampai malam jadi lebih rame. Musik remix dangdut kadang kedengeran sampai ke angkringan gitu. Cewek-cewek, mamah-mamah muda, pada datang naik motor atau mobil, masuk ke studio. Sekitar 1 jam kemudian, pada keluar dalam kondisi keringetan dan capek, tapi tetap senyum-senyum. Rudy kadang cuma lihat dari jauh. Nggak punya niat aneh, cuma heran aja. Di rumahnya istrinya tiap hari ngomel, tapi di luar sana ibu-ibu malah semangat olahraga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, dia lihat satu perempuan baru keluar dari studio, beda dari yang lain. Penampilannya rapi, kalem, bawa tas kecil, pakai kaos marun dan celana training panjang. Wajahnya kelihatan capek tapi tetap enak dilihat. Bukan tipe yang dandan menor, tapi kelihatan terawat. Terus, perempuan itu jalan pelan ke arah angkringan. Rudy otomatis nengok, tapi langsung pura-pura lihat ke HP. Mas, jahe anget 1 ya mas, gak pakai gula. Suara lembut itu terdengar jelas. Mas Joko langsung nyiapin pesanan. Perempuan itu duduk di ujung bangku, 2 meter dari Rudy. Suasana mendadak berubah, jadi agak kikuk. Rudy sempat curi pandang, tapi buru-buru balik nunduk lagi. 5 menit mereka diam. Cuma ada suara sendok dan gelas yang bersentuhan. Sampai akhirnya Rudy buka suara. Baru selesai ya mbak, senemnya? Perempuan itu nengok sebentar. Iya mas, baru pertama ini ikut sih, masih coba-coba. Oh, Rudy angguk-angguk kecil. Lumayan capeknya ya kayaknya. Banget mas, jawab si perempuan, sambil tersenyum singkat. Tapi enak juga sih, bisa keringetan. Rudy ikut senyum. Obrolan mereka pendek, tapi cukup buat bikin suasana jadi lebih cair. Namaku Rudy, mbak. Biasa nongkrong di sini kalau malam. Aku Nadia, jawab perempuan itu. Rumahku dekat perumahan belakang, cuma jarang keluar malam. Oh alah, nggak takut dimarahin suami? Tanya Rudy iseng. Nadia diam sebentar. Lagi dinas luar kota, mas. Mertua di rumah, dan ya, kadang ribut juga. Rudy ngerti maksudnya. Nggak semua orang nyaman di rumah, walaupun rumahnya gede. Nadia nyeruput jahe hangatnya pelan.
Angkringannya enak juga ya. Sederhana tapi nyenengin. Lebih nyenengin dari rumah, kata Rudy sambil lihat ke jalanan. Nadia nggak jawab, tapi dari tatapan matanya kayak nunjukin kalau dia setuju. Beberapa menit kemudian Nadia berdiri. Aku duluan ya, makasih ya Mas, katanya ke Mas Joko lalu ngangguk sopan ke Rudy. Lah besok senam lagi nggak Mbak? Tanya Rudy cepat-cepat. Mungkin iya Mas, jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Kalau lagi nggak males. Setelah itu dia pergi, jalan pelan menuju mobil kecil warna silver yang parkir di ujung. Rudy merhatiin terus, sampai lampu remnya hilang di tikungan. Beberapa hari berlalu, Rudy tetap rutin nongkrong di angkringan, tapi sekarang ada satu hal baru yang ditunggu setiap malam. Nadia. Kadang muncul, kadang enggak. Kadang cuman lewat, kadang duduk sebentar. Tapi tiap kali dia datang, suasana langsung beda. Lebih hangat. Lebih rame di dalam kepala Rudy. Malam ini angin lagi adem banget. Rudy udah duduk dari jam 7, bawa jas hujan tapi berharap nggak turun. Mas Joko udah kenal pola barunya. Kalau Rudy pakai kemeja terus duduk agak rapi, artinya dia lagi nunggu. Sekitar jam 7, Nadia muncul. Pakai hoodie tipis warna abu dan celana panjang gelap. Wajahnya kelihatan capek, tapi tetap seger. Dia nyapa Rudy duluan kali ini. Lah, tiap hari di sini ya, katanya sambil senyum. Rudy langsung geser duduk. Baru juga duduk, pas banget kamu datang. Nadia duduk tanpa basa-basi, langsung pesan teh manis hangat. Tangannya dingin waktu megang gelas, sesekali ditiup sebelum diseruput pelan. Hari ini nggak senam? Tanya Rudy. Lagi malas, jawab Nadia singkat. Banyak pikiran. Rudy ngangguk pelan. Dia nggak tanya lebih jauh, cuma duduk nemenin. Kadang, orang cuma butuh duduk bareng tanpa ditanya-tanya. Tapi Nadia malah cerita. Tadi habis ribut sama ibu mertua, katanya lirih. Loh kok bisa? Gara-gara aku bangun kesiangan, padahal lagi nggak enak badan. Rudy dengerin sambil nyemil tempe goreng. Emangnya tinggal serumah? Udah 2 tahun. Suami maunya gitu, biar hemat. Tapi ya, tiap hari harus tahan suasana yang bikin pengap. Sama Mbak, kata Rudy pelan. Di rumahku juga nggak jauh beda. Pulang kerja malah ribut, bukannya istirahat. Nadia noleh sebentar, lalu tertawa kecil. Kita kayaknya senasib ya mas, hehehe. Rudy ikut ketawa. Yang penting ada tempat buat biar bisa lupain Mbak. Obrolan mereka malam itu ngalir aja. Dari cerita soal mertua, kerjaan, sampai hal-hal receh. Nggak ada yang aneh-aneh, tapi terasa makin deket. Nggak dibuat-buat. Jam udah hampir jam 9 malam. Aku jadi lupa waktu nih, Mas. Harus cepet pulang sebelum ada drama. Rudy berdiri juga. Oke, Mbak. Hati-hati di jalan ya. Iya. Nadia agak ragu, tapi akhirnya ngomong juga. Kalau Mas nggak keberatan, mau tukeran nomor WA? Rudy langsung nyodorin HP-nya, senyum lebar. Nadia save nomornya, terus pamit. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, Rudy langsung nulis chat. Udah nyampe rumah, Nat? Beberapa detik kemudian notif masuk. Baru masuk, masih deg-degan, takut ketahuan pulang telat hihi. Dan dari situ semuanya mulai berubah. Mulai ada sinyal-sinyal. Sejak malam itu, Nadia dan Rudy jadi makin sering ngobrol lewat chat. Gak harus tiap malam ketemu di angkringan, tapi selalu ada kabar yang mampir ke layar HP. Kadang cuma capek banget hari ini, kadang curhat panjang soal mertua, soal kerjaan suaminya yang makin sibuk.
Rudy entah kenapa selalu senang baca tiap kalimat dari Nadia. Nggak tahu mulai kapan tepatnya. Tapi dia mulai nunggu notifikasi dari satu nama yang selalu bikin senyum sendiri. Mas, kamu pernah ngerasa rumah itu tempat paling bikin capek nggak? Pernah banget. Sering malah. Makanya sering kabur ke angkringan. Hehe. Kayaknya aku pingin kayak kamu deh. Kabur juga sebentar, tapi bukan ke angkringan. Kemana gitu? Yang lebih asik. Ke pantai gitu? Hehe. Pantai boleh juga sih. Tapi aku lagi pingin santai. Bisa selonjoran tanpa harus pura-pura senyum. Chat itu bikin Rudy diam lama. Dia ngerti maksud Nadia. Nggak frontal, tapi jelas. Pelan-pelan mereka makin terbuka, makin jujur. Tapi tetap ada jarak yang dijaga. Sampai suatu malam, setelah chat panjang Nadia ngetik, "Kamu sibuk minggu ini?" Rudy ngejawab, "Enggak juga. Kenapa?" "Aku pingin bolos senam. Pingin jalan, cuman ya bingung sama siapa." "Pas nih, aku juga lagi gabut. Sama aku aja ya." Jawaban Nadia cuma emoji senyum waktu itu. Tapi Rudy tahu itu artinya mau. 2 hari kemudian, mereka ketemu sore hari. Bukan di angkringan. Tapi di tempat lain yang jauh dari rumah, dari studio senam, dan dari orang-orang yang biasa lihat mereka jadi orang rumah. Mereka cuma jalan ke resto kecil di pinggir kota, makan bareng, terus ngobrol kayak biasa. Nggak ada pegangan tangan, nggak ada aneh-aneh. Tapi mata mereka bicara lebih banyak daripada yang sempat terucap. Sampai akhirnya, pas di parkiran, waktu Rudy lagi duduk di motor, Nadia berdiri di samping mobil. Nadia bilang pelan, "Aku sebenarnya takut, Mas. Tapi, kok gimana ya?" Rudy nggak jawab. Dia cuma lihat mata Nadia lama-lama. Lalu Nadia pergi, masuk mobil dan nyetir pulang tanpa banyak kata. Malamnya chat mereka makin aneh. Nggak segamblang sebelumnya, kayak banyak jeda gitu. Banyak ketikan yang dihapus. Banyak typing 3 titik yang akhirnya hilang begitu aja. Tapi yang terasa jelas, mulai ada rasa. Malam itu langit mendung, tapi udara masih hangat. Rudy duduk di angkringan seperti biasa, agak lebih awal dari jam biasanya. Dia pakai kaos hitam dan celana jeans nunggu sambil ngopi. Di angkringan, Mas Joko baru aja cerita video receh tentang kucing ketabrak sandal. Tapi Rudy bahkan nggak senyum. Matanya terus melirik ke arah ruko sebelah. Terus, beberapa menit kemudian Nadia muncul. Naik mobil kecilnya, parkir pelan, dan keluar dengan raut wajah bingung. Ia berdiri sebentar di depan pintu studio senam, lalu balik badan dan jalan ke arah angkringan. Rudy sapa Nadia pelan, suaranya agak ragu. "Hah, kok belum ganti baju senam?" tanya Rudy pura-pura heran. "Gak jadi," jawab Nadia sambil duduk di sebelahnya. "Gensetnya rusak, mati lampu semua di dalam, gak bisa mulai kelas." "Walah," Rudy ngangguk-ngangguk. "Terus ini, kamu mau ngapain?" Nadia ngelirik jam tangannya. "Masih jam 7. Nggak mungkin langsung pulang, pasti langsung ditanya-tanyain." Rudy paham. Di rumah Nadia nggak punya ruang buat sendiri. Semua gerak diawasi, ditanya, dikomentarin. "Ya udah, ayo jalan-jalan aja," kata Rudy pelan. "Ke tempat yang adem, tapi nggak rame. Biar nggak mumet." Nadia diam sebentar. Tatapannya kayak mikir 2 kali. Tapi akhirnya dia angguk. "Boleh. Ayo Mas, cepet. Nanti ada yang lihat." Mereka berdua naik mobil Nadia. Rudy yang nyetir. Nggak jauh, cuma ke taman kecil pinggiran kota. Tempatnya agak tersembunyi, dikelilingi pohon bambu dan rumput liar.
Ada bangku panjang dari semen dan suara serangga yang mulai kedengaran menjelang malam. Mereka duduk berdua di bangku itu. Angin pelan, suasananya tenang. Nggak ada musik, nggak ada notif HP. Cuman mereka berdua dan ruang hening yang entah kenapa terasa nyaman banget. Aku suka tempat kayak gini, kata Nadia pelan. Kenapa? Nggak ada yang nuntut apa-apa. Rudy mengangguk. Nggak perlu jelasin apa-apa juga. Nadia nyender sedikit, punggungnya menyentuh bangku. Capek ya? Pura-pura bahagia. Rudy menoleh pelan. Aku juga sering gitu, pura-pura kuat. Mereka saling pandang, tapi nggak ada yang sok bijak atau ngasih solusi. Cuman ada pengertian di antara dua orang dewasa yang sama-sama kelelahan. Nadia buka suara lagi, kali ini lebih lirih. Kalau aku cerita, semua yang aku tahan selama ini, kamu masih mau dengar? Rudy senyum tipis. Kalau kamu mau cerita, aku dengerin. Kalau kamu diam, aku temenin. Lama-lama tangan mereka bersentuhan di atas bangku. Nggak disengaja, tapi nggak ditarik juga. Cuman diem di situ, saling ngerti. Dan malam itu, mereka pulang tanpa banyak kata. Tapi hati mereka udah makin nyambung dari sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak sore mati lampu itu. Sejak mereka duduk berdua di taman kecil, obrolan mereka makin intens. Awalnya cuma chat malam, curhat ringan, lalu jadi video call iseng. Sampai akhirnya mulai saling tanya, udah makan belum? Atau lagi ngapain? Tiap beberapa jam sekali. Nggak ada yang secara langsung udah ngomongin perasaan, tapi mereka tahu hubungan ini udah beda. Hari ini, Nadia lagi nggak senam. Studio tetap buka, tapi dia bilang ke grup senam kalau badannya pegal. Sebenarnya, yang dia butuhin cuma satu, waktu buat sendiri. Atau lebih tepatnya, waktu buat bareng Rudy. Rudy lagi libur kerja. Mereka janjian ketemu sore di taman yang sama waktu itu. Mereka duduk di bangku yang sama. Sinar matahari mulai turun, nyelip di antara batang bambu yang bergerak pelan kena angin. Kamu sering kesini sendirian? Tanya Nadia sambil ngebuka plastik roti. Dulu pernah, tapi sejak ada kamu kayaknya tempat ini jadi punya cerita sendiri. Nadia tertawa kecil, matanya nggak lepas dari ujung pepohonan. Aku tuh kadang mikir, kita ini apa sih, Ruth? Rudy diam sebentar. Nggak tahu pasti. Tapi yang aku tahu kamu bikin hari-hari yang biasanya hampa jadi ada warnanya. Nadia ngelirik ke arah Rudy. Tapi kita nggak mungkin terus kayak gini ya. Kayak gimana maksudmu? Ketemu diam-diam, sembunyi, nggak jelas arahnya. Rudy ngusap rambutnya pelan. Aku juga mikir ke situ. Tapi anehnya, meski tahu ini rumit, aku tetap nyari kamu tiap hari. Nadia diem. Tangannya mainin tutup botol kopi yang belum diminum. Kamu pernah bayangin nggak? Kalau ini ketahuan istrimu? Bisiknya pelan. Rudy ngangguk. Pernah. Tapi aku juga bayangin, gimana kalau kita nggak pernah ketemu? Mata mereka saling pandang lagi. Kali ini lebih lama. Udara sore terasa berat, tapi nggak bikin sesak. Justru kayak nahan sesuatu yang lama tertahan. Kalau ada kesempatan buat kabur, sekali aja, kamu mau? Tanya Nadia tiba-tiba. Rudy nggak langsung jawab, dia tarik napas pelan lalu bilang, mau. Tapi bukan karena aku pengen kabur dari rumah. Tapi karena aku pengen jalan sama kamu, tanpa perlu lihat jam. Mereka diam lama setelah itu. Sampai langit mulai gelap dan serangga makin ramai. Tapi nggak ada yang ngajak pulang. Seolah waktu emang sengaja berhenti buat mereka berdua.
Sejak malam itu, hubungan Rudy dan Nadia semakin mengarah ke hubungan yang gak seharusnya. Malam itu, jam 8:30 malam, HP Rudy bergetar. Notif WA dari Nadia masuk. Aku gak kuat, Rud. Barusan ribut lagi. Rudy langsung ngetik. Jantungnya agak deg-degan. Kenapa? Sama siapa? Biasa, ibu mertua. Gara-gara masalah sepele, tapi suamiku diam aja, gak belain. Aku ngerasa sendirian di rumah. Rudy diam sebentar, baca berulang-ulang. Lalu dia ngetik pelan. Besok aku mau bolos, gimana? Kita pergi. Bebas saja. Mau kemanapun. Aku temenin. Nadia cuma balas emoji 3. Tapi nggak lama kemudian, masuk lagi. Oke, jemput aku jam 9 pagi. Tapi kita jangan ke tempat yang biasa. Aku pingin yang jauh. Besoknya, Rudy datang tepat waktu. Pakai kemeja polos dan jaket, motornya udah penuh bensin. Nadia udah nunggu di ujung gang kecil, pakai sweater longgar dan celana hitam. Tanpa banyak bicara, mereka jalan. Melewati sawah, hutan, dan akhirnya berhenti di sebuah penginapan di lereng bukit. Bukan hotel mewah, bukan tempat buat gaya-gayaan. Justru tempat yang tenang, jauh dari siapapun yang mereka kenal. Mereka pesan kamar kecil, 1. Nadia awalnya diam saja waktu Rudy bilang, "Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa cari kamar lain." Tapi Nadia menggeleng pelan. "Nggak perlu. Aku cuman pingin diem dulu." Di dalam kamar, mereka duduk di kasur berdua. TV nyala tapi nggak ditonton. Kipas angin muter pelan-pelan. Waktu terasa lambat. "Aku capek, Ruth," kata Nadia pelan. "Bukan cuman hari ini, tapi kayak bertahun-tahun. Jadi istri, jadi menantu, jadi perempuan yang harus ngalah terus." Rudy pelan-pelan pegang tangan Nadia. "Kamu nggak harus kuat terus, Nat. Nggak apa-apa ngerasa lelah." Nadia menoleh. "Kamu tahu nggak, ini pertama kalinya aku pergi sama laki-laki, diam-diam kayak gini." Rudy ngangguk. "Aku tahu. Aku juga bukan orang yang benar di sini. Tapi aku juga nggak bohong soal perasaanku." Nadia tarik napas panjang. Wajahnya berubah ragu. "Aku takut nyesel." "Kalau kamu nyesel, kita pulang sekarang," kata Rudy tegas. "Aku nggak maksa kok. Kamu tenang aja." Nadia nggak berdiri. Dia tetap duduk di situ, dekat. Lalu bersandar ke bahu Rudy pelan-pelan. Lama. Dan saat itu, mereka sama-sama tahu mereka udah melangkah terlalu jauh untuk pura-pura balik jadi biasa. Siang itu makin tenang. Di dalam kamar penginapan, mereka cuma berdua, duduk berdekatan, nggak ada suara lain. Selain putaran kipas dan napas mereka yang kadang berat, kadang tenang. Nadia masih bersandar di bahu Rudy, diam. Rudy nggak bilang apa-apa, tapi tangannya perlahan menggenggam jari Nadia, lembut. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Dari diam, jadi saling menatap. Dari genggaman, jadi pelukan. Dan semua yang tadinya cuma perasaan tersimpan, akhirnya meledak jadi kenyataan. Semuanya mengalir begitu saja. Nggak ada niat untuk buru-buru, tapi juga nggak ada upaya untuk menghentikan. Mereka sama-sama lapar akan pelukan, kehangatan, dan rasa dimengerti. Di kamar kecil itu, Nadia akhirnya membiarkan dirinya jatuh. Semua terjadi begitu saja, penuh kesadaran. Keringat dingin di dahi Nadia, napas Rudy yang masih belum sepenuhnya teratur. Nggak banyak kata yang keluar. Cuma saling tatap dengan campuran rasa lega dan bingung. Tanpa sadar mereka ketiduran. Detik demi detik berlalu. Mereka berdua terlelap, lupa kalau ada yang lagi nunggu di rumah. Nadia terbangun jam 1 malam.
Lampu kamar masih redup, TV menyala menampilkan saluran acak. Dia duduk pelan di sisi kasur, menatap baju-bajunya yang berantakan di kursi. Matanya kelihatan kosong, napasnya pendek-pendek. Sambil merapikan rambut, dia sempat pandang Rudy yang masih terlelap, wajahnya tenang. Tapi Nadia justru panik. Ia berdiri cepat, lalu mulai memunguti barang-barangnya. Tas kecil, sweater, HP. "Rud!" bisiknya sambil mengguncang bahu Rudy pelan. "Rudy, bangun! Aku mau pulang." Rudy pelan-pelan membuka mata, masih setengah sadar. "Hah, kenapa, Nat? Aku nggak bisa tidur lagi. Aku nggak tenang. Aku mau pulang sekarang." Rudy duduk, mulai sadar. "Kamu takut?" Nadia mengangguk. Tapi matanya berkaca-kaca. "Aku ngerasa bersalah banget. Kita kebablasan." Rudy diam lalu berdiri. "Oh, oke. Aku antar pulang sekarang." Tak lama, mereka keluar dari kamar, hening. Sepanjang jalan pulang, Nadia nggak banyak bicara. Matanya fokus ke jalanan malam yang sepi. Tapi, tangannya gemetar di pangkuan. Sampai di dekat rumahnya, Nadia minta Rudy berhentiin motor. Tapi, ia nggak langsung turun. Hanya bilang pelan, "Aku nggak nyesel pernah kenal kamu, Ruth. Tapi kayaknya, aku harus berhenti di sini." Lalu ia turun. Pelan, Rudy cuma bisa lihat punggungnya menghilang di balik pagar rumah. Sejak malam itu, semuanya berubah. Nadia nggak pernah lagi di angkringan. Rudy beberapa kali ngetik pesan, tapi ujung-ujungnya cuma dihapus sebelum dikirim. Dia tahu. Yang terjadi kemarin bukan hal kecil. Hari pertama tanpa kabar, Rudy masih nunggu. Duduk di angkringan, megang HP terus. Sesekali ngelirik ke arah ruko senam. Tapi, tak ada mobil Nadia yang biasa parkir di sana. Hari kedua, Rudy mulai gelisah. Dikirimnya pesan singkat. "Kamu nggak apa-apa?" Centang 2. Tapi abu-abu. Nggak dibaca. Hari ketiga, Rudy nekat kirim voice note pendek, suaranya pelan. "Aku ngerti kalau kamu lagi pengen sendiri. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, ada aku di sini." Masih nggak dibales. Masih dingin. Kayak hubungan itu cuman mimpi singkat yang nggak sengaja kebablasan. Sementara itu, Nadia juga nggak tenang. Di rumah, dia jadi lebih pendiam. Suaminya tetap sibuk, tetap cuek, dan seperti biasa, nggak sadar istrinya berubah. Tapi, Nadia sekarang cepat marah, cepat sensitif. Bukan karena benci, tapi karena penuh rasa bersalah. Tiap kali lihat chat Rudy, dia cuma bisa baca diam-diam. Nggak kuat bales. Tapi nggak kuat juga ngeblok. Di depan cermin, Nadia ngomong sendiri. "Apa aku jahat banget? Tapi, kenapa waktu itu aku ngerasa damai banget?" Malam-malamnya jadi lebih gelisah. Dia tidur mepet ke sisi kasur, membelakangi suami. Bahkan, udah lupa kapan terakhir kali mereka ngobrol lebih dari 3 kalimat. Seminggu berlalu, Rudy makin murung. Teman-teman angkringan mulai nanya kenapa dia sering bengong. Tapi dia cuma jawab, "Lagi capek kerja." Di dalam hati dia bertanya-tanya, apa cuma aku yang anggap itu nyata? Apa buat Nadia, semua ini cuma pelarian? Tapi yang paling dia takutkan bukan kehilangan Nadia. Yang dia takutkan, kalau Nadia benar-benar milih buat lupain semua. Malam itu, Rudy lagi duduk di motor depan ruko yang udah mulai tutup satu persatu. Angkringan juga sepi, tinggal 1-2 pelanggan yang ngopi sambil ngerokok. HP-nya tiba-tiba bergetar. "Kamu bisa ketemu sekarang?" Rudy sempat bengong. "Serius, di mana?"
Hotel yang dulu, kamar atas, aku udah di dalam. Rudy nggak sempat mikir panjang. Langsung starter motor dan ngebut ke lokasi. Jantungnya campur aduk, kaget, senang, tapi juga bingung. Singkat cerita, Rudy udah nyampe di hotel. Kamar itu sama seperti terakhir mereka ke sana. Kipas angin masih pelan, lampu remang-remang, dan suara TV pelan dari kamar sebelah. Tapi malam ini, suasananya beda. Nadia duduk di pinggir, rambut dikuncir seadanya, pakai hoodie abu-abu dan celana training. Tanpa makeup, wajahnya lelah. Begitu Rudy masuk, mereka cuma saling pandang sebentar. Lalu tanpa banyak kata, mereka saling rangkul. Nggak ada basa-basi, nggak ada drama. Semua mengalir begitu saja. Rasa yang lama ditahan kembali meledak. Mereka melakukan lagi, seperti yang waktu itu mereka kira jadi yang terakhir. Dan kali ini, mereka melakukannya lebih lama, lebih pelan, dan lebih dalam. Bukan karena sekadar rindu, tapi karena tahu mereka sudah sama-sama menyerah pada rasa. Setelah semuanya reda, Nadia berbaring dengan kepala di dada Rudy. Nafasnya mulai teratur. Terus dia ngomong pelan, hampir seperti bisikan. "Ntar, aku nggak pulang ke rumah." Rudy pelan-pelan menoleh. "Maksudmu?" "Aku udah beresin koper siang tadi. Sebagian bajuku masih di rumah, tapi cukup buat ninggalin semuanya. Aku bilang ke suamiku, aku mau pisah sementara, tapi dalam hati aku udah nggak mau balik." Rudy terdiam. "Aku capek, Ruth. Capek jadi istri yang selalu salah. Capek tinggal bareng mertua yang nggak pernah suka sama aku. Aku tahu, mungkin aku salah karena semua ini. Tapi aku juga manusia, butuh dimengerti." Rudy mengusap rambutnya. "Kamu yakin? Aku nggak minta kamu tanggung jawab. Aku juga belum tahu mau kemana setelah ini. Tapi malam ini, aku nggak pulang." Rudy cuma ngangguk. Nggak janji apa-apa. Tapi dia tahu, sejak malam itu, hubungan mereka udah dalam banget. Seminggu setelah malam itu, Rudy duduk lagi di bangku angkringan. Posisi favoritnya. Pojok kiri dekat tiang lampu. Angin malam pelan-pelan meniup aroma gorengan dan kopi panas. Tapi malam ini rasanya beda. Nggak ada lagi bayangan mobil putih berhenti di depan ruko. Nggak ada lagi langkah pelan mendekat dari perempuan berjaket olahraga yang senyumnya selalu bikin Rudy nunduk malu. Nadia sudah pergi. Hari setelah mereka menginap bersama, Nadia pamit. Dengan satu koper, dia naik mobilnya balik ke kota kecil tempat orang tuanya tinggal. Cuman bilang pelan, "Aku mau mulai dari nol, Ruth. Tapi makasih. Karena kamu pernah jadi satu-satunya yang bikin aku ngerasa hidup." Rudy mengantar sampai depan parkiran. Nggak ada pelukan. Cuman genggaman tangan terakhir. Dan tatapan mata yang nggak sempat bilang semua. Sekarang hari-hari Rudy kembali seperti dulu. Siangnya kerja. Malam nongkrong di angkringan. Ngobrol basa-basi. Ngopi sambil ngelamun. Tapi dalam hati, dia tahu dia udah berubah. Dia jadi lebih diam. Lebih sering liatin HP walau nggak nunggu siapa-siapa. Grup WA Nadia masih ada, tapi udah sunyi. Rudy nggak berani hapus, tapi juga nggak pernah buka. Satu malam hujan gerimis. Rudy ngetik satu kalimat pendek, tapi nggak dikirim. "Kalau kamu bahagia di sana, aku tenang." Lalu HP dimasukin lagi. Kopinya diseruput sambil senyum kecil. Bukan senyum senang, tapi senyum orang yang tahu beberapa hal memang enggak harus dimiliki selamanya, cukup pernah ada dan diingat baik-baik.